Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jalau Impung dengan NIM 24121005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hipertensi dalam menyebabkan stroke. Di sini saya mengambil jurnal ilmiah ilmu kesehatan dan kedokteran dengan judul Peran Hipertensi Terhadap Patomekanisme Stroke Iskemik dan Hemoragik. Baik, yang pertama adalah statistik global. Menurut WHO pada tahun 2024, di dunia ini terdapat 15 juta orang yang mengalami stroke. Dari jumlah ini, 5 juta orang meninggal dunia dan 5 juta lainnya itu mengalami kecacatan permanen. Yang kedua adalah definisi stroke. Stroke adalah sindrom defisit neurologis vokal yang muncul mendadak akibat cedera pembuluh darah otak. Ada dua jenis utama, yang pertama adalah stroke iskemik dan yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi karena sumbatan aliran darah ke otak, misal terjadi akibat trombosis embolus. Selanjutnya adalah stroke hemoragik, terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan pendarahan. Yang ketiga adalah hipertensi sebagai faktor risiko. Hipertensi adalah faktor utama stroke. Lebih dari 50% kasus stroke global berkaitan dengan hipertensi. Di Indonesia, prevalensi hipertensi mencapai 34,1% di tahun 2018. Bahkan, penelitian menunjukkan menurunkan tekanan darah sistolik hanya 10 mm merkuri bisa mengurangi risiko stroke hingga 41%. Yang keempat adalah mekanisme patofisiologi. Hipertensi merusak pembuluh darah dengan 4 cara. Yang pertama adalah cedera endotel, yang kedua adalah penebalan dinding arteri, yang ketiga adalah disfungsi endotel, yang keempat adalah stres oksidatif. Perubahan ini memicu kondisi patologi seperti aterosklerosis, lipohyalinosis, spasme arteri, hingga mikroaneurisma. Yang kelima adalah peran molekuler. Pada tingkat molekuler, hipertensi meningkatkan pelepasan FEGF. FEGF membuat pembuluh darah otak lebih permeabel sehingga terjadi edema cerebral dan risiko pendarahan meningkat. Selain itu, hipertensi merusak endotel dan menurunkan produksi nitrik oksid. Akibatnya terjadi vasokonstriksi, aliran darah ke otak berkurang dan risiko iskemia meningkat. Yang keenam adalah gejala stroke. Gejala stroke dapat dikenali dengan metode FAST. Yang pertama F itu adalah untuk face, yaitu wajah mencong. Yang kedua adalah arm, lengan melemah. Yang ketiga adalah speech, bicara pelo. Dan yang keempat adalah time, segera ke IGD. Untuk stroke hemoragik, gejalanya berupa sakit kepala hebat mendadak, muntah mual, penurunan kesadaran, dan defisit neurologis yang berkembang cepat. Yang ketujuh adalah komplikasi stroke. Stroke tidak hanya menyebabkan kelumpuhan, komplikasinya bisa berupa gangguan bicara, kesulitan menyelan, nyeri seperti hemiplegic, shoulder pain, gangguan memori, hingga depresi pasca stroke. Banyak pasien akhirnya mengalami kecacatan permanen, bahkan kematian. Yang kedelapan adalah pencegahan. Kabar baiknya, stroke bisa dicegah dengan mengendalikan hipertensi. Caranya, yang pertama adalah pantau tekanan darah secara rutin. Yang kedua, batasi konsumsi garam lebih dari 5 gram per hari. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Yang keempat, mempertahankan berat badan ideal. Yang kelima, hindari rokok dan alkohol. Dan yang keenam adalah konsultasi dan minum obat sesuai anjuran dokter. Target tekanan darah yang aman adalah di bawah 140 per 90 mm merkuri. Selanjutnya adalah kesimpulan, hipertensi sering tidak bergejala, tetapi dampaknya bisa menghancurkan masa depan. Kenali, kendalikan, dan cegah untuk hidup lebih sehat dan bebas stroke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.